Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Linggo, mahasiswa Universitas Syah Kuala. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendeteksi masker pada wajah ya. Jadi kita sudah tahu bahwasanya pemerintah itu serukan wajib pakai masker kain saat beraktivitas di luar rumah gitu. Nah, untuk ini sebenarnya udah banyak ya orang yang membuat face detection ini, cuman saya mengulang kaji kembali sebagai pembelajaran juga dan sebagai sharing ilmu ke teman-teman gitu. Nah, jadi pendeteksi wajah ini tuh menggunakan algoritma CNN atau Convolution Neural Network. Apa itu Convolutional Neural Network? Nah, jadi yang biasa disingkat dengan CNN ini adalah suatu metode machine learning yang pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. Jadi di mana cara kerjanya itu kita diberikan suatu data dan data itu diproses. Nah, sehingga dari data itu diproses dengan model kita dan didapatkanlah hasil yang untuk diolah kembali gitu. Nah, untuk ini sama juga. Jadi kita membutuhkan data foto ya. Kalau sini foto, foto itu kan berupa data dua dimensi gitu. Nah, jadi untuk ini digunakan dataset orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker gitu. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi ini ada beberapa kode atau algoritma yang telah orang buat gitu ya, orang India buat. Nah, jadi itu caranya itu sederhana. Dimana pertama kita tuh ada suatu gambar, kita melakukan classifier dan meresize gambar tersebut dan dimasukkan ke dalam model kita gitu. Jadi pada dataset ini digunakan 1376 gambar, di mana 690 gambar wajah itu menggunakan masker dan 686 tidak menggunakan masker. Dan dataset ini disiapkan oleh Prajna Bahdari. Nah, ini bisa dilihat di GitHub-nya. Nah, ini salah satu modelnya. Ini datasetnya ya. Datasetnya sudah saya download dan saya simpan. Ini datasetnya. Nah, ini yang menggunakan masker. Ada banyak ya. Dan yang tidak menggunakan masker. Nah, karena kita tadi mau mendeteksi wajah yang menggunakan masker atau tidak. Ini banyakkan orang India karena yang mengumpulkan datasetnya ini orang India. Oke, baik. Nah, pertama kita melakukan data processing. Dimana kalau kita sebenarnya bisa aja kita memproses data-data ini, cuman terlalu banyak. Maka dari itu untuk membuat modelnya pasti akan lama. Jadi kita melakukan data processing, dimana setiap data itu diubah gambarnya menjadi gray atau abu-abu dan di resize menjadi, kalau di sini dibuatnya 100 kali 100. Apa yang pertama kita lakukan? Yang kita lakukan ada mengimport datasetnya, dan setelah itu kita melakukan resize datasetnya dan merubahnya menjadi color RGB, dari RGB ke abu-abu gray gitu. Dan selanjutnya adalah arraynya dibagikan dengan 255. Di sini kita menggunakan bahasa Python ya, sebelumnya bahasa Python dan OpenCV. Ini aja untuk pengenalan saja, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa belajar bahasa Python-nya sendiri dan bahasa Python-nya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Data itu disimpan dalam bentuk data dan target. Setelah kita melakukan data processing tadi, dataset ini kita olah abu-abu dan kita resize, lalu disimpan. Setelah disimpan, baru kita masukkan ke dalam sebuah model. Nah, model Convolutional Neural Network. Nah, ini dia arsitekturnya. Di sini menjadi 3 layer ya. Menggunakan layer dense, flatten, dan dropout activation ya. Nah, pertama digunakan pemanggilan model sequential. Nah, untuk layer pertama itu menggunakan activation ReLU dan conv 2D. Seperti yang bisa dilihat ini. Dan setelah itu dimasukkan lagi dalam layer kedua menggunakan max polling
dan aktivasinya tetap relu. Setelah kita lakukan model, baru kita compile model tadi. Nah, dan kita train data tadi, hasil train data tadi. Setelah itu dilakukan checkpoint, di mana checkpoint ini untuk melihat pada epoch berapa model itu yang paling bagus. Dan pada history ini kita feed datanya di epoch 20. Sebelumnya ini kita checkpoint ini untuk meng-save juga ya. Jadi model itu di-save setiap selesai per epochnya gitu. Nah, ini telah kita train 190 sampel. Nah, dengan validasi 248 sampel. Dan kita melakukan 20 kali epoch. Seperti yang bisa dilihat, setiap epochnya memakan beberapa waktu. Nah, setelah itu data modelnya itu akan disimpan dalam bentuk .model seperti yang bisa dilihat. Nah, ini adalah model-modelnya. Sampai 18. Kenapa sampai 18? Karena pada 18 itu sudah memiliki akurasi yang paling tinggi. Nah, sekarang kita pasti akan melihat pada model epoch berapa dia paling bagus akurasinya. Nah, untuk itu kita melakukan plotting menggunakan matplotlib. Nah, ini dia. Ini adalah loss-nya. Kita lihat kemungkinan loss-nya itu paling rendah ya, karena memang kita mencari akurasi yang paling tinggi. Dan ini untuk akurasinya. Pastikan dalam model itu memang tidak terjadi yang namanya underfitting gitu. Selanjutnya kita evaluate model tadi dengan tes data dan tes target. Nah, setelah didapatkan model, kita melakukan ini dengan model tadi. Wajah kita tuh kan udah ada model, kita lakukan dengan mendeteksi wajah ya, dengan menggunakan masker atau tidak dengan model tadi gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemecaan model. Sebelum ini kan ada 18 model. Ada 18 model. Kita pilih mana yang paling bagus dengan melihat ini tadi. Melihat grafik ini tadi, di mana dengan akurasi yang paling tinggi dan loss yang paling rendah. Dan saya di sini menggunakan model ke-17. Setelah itu ini masuk ke algoritma OpenCV-nya ya. Algoritma OpenCV di mana untuk melakukan capture video yang secara real time gitu. Oke. Ini dia tadi gambar yang kita ambil. Dan model kita, model CNN-nya, baru model inilah yang menentukan mana itu wajah yang tidak memakai masker atau memakai masker gitu. Oke, untuk di kode ini nanti ditampilkan di deskripsi. Dan ini ada juga dari GitHub. Nah, baiklah. Sekarang coba kita run ya. Kita jalankan. Ini yang OpenCV tadi. Kan kita udah baca, modelnya udah kita buat. Dan ini kita coba jalankan program OpenCV-nya. Ini agak membutuhkan waktu karena prosesor laptop saya juga kurang mendukung, tapi insya Allah bisa jalan walaupun agak lambat-lambat. Ini memanggil model yang telah kita buat tadi. Ya, karena agak terlalu lama jadi saya potong. Nah, baik, ini udah dimulai. Kita lihat di sini ada menampilkan gambar ya. Dan ini menggunakan kamera depan laptop saya. Nanti bisa juga diganti dengan sumber kameranya. Ini nampak wajah saya tidak menggunakan masker. Agak lambat sedikit, mohon maaf. Dan ini saat menggunakan masker. Jadi dia dapat mendeteksi saat menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Dan dengan
model tadi juga bisa memprediksi kita menggunakan masker tidak menggunakan masker, itu bisa masker. Oke. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, karena ini baru pertama kali saya buat video kayak gini. Dan kalau lengket-lengket ya juga mohon maaf ya, karena prosesornya kurang mendukung. Tapi alhamdulillah bisa, senang dia rasanya bisa buat kayak gini. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.